Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama Ena, dan kali ini saya ingin menyampaikan konten dari artis-artis kita, artis-artis Indonesia yang masih diselingin sama Nikita Mirzani dan Fadel yang masih belum selesai kasusnya. Ada juga dari Deddy Kobuzer yang menyampaikan ilmu sabar atau ilmu tentang sapi dan banteng. Ada juga dari artis-artis lain dan info-info kesehatan untuk kita. Terus saya ingin mau bilang nih, kalau ini disclaimer ya, yang informasinya saya juga dapatkan dari media sosial. Jadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Jika kalian suka, kalian like dan subscribe. Kalau kalian nggak suka, abaikan aja. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita saksikan beritanya biar kalian kepo. Setelah hasil visum Loli yang kedua keluar, Nikita sangat yakin ingin menjebloskan Fadel dalam penjara selama-lamanya. Oh, semua hasil. Reaksi Niki gimana? Reaksi Fadel kayaknya nggak bakalan gue lepasin deh, bakal gue penjarain sampai tua di situ. Maksimal, hukuman maksimal kan Niki? Iya, selama-lamanya lah kalau bisa. Maksimal kan 15 tahun. Itu satu laporan polisi. Itu baru satu. Kita lagi cari dia punya beberapa perbuatan-perbuatan dia, lagi kita kumpulkan. Nah, seperti ini, kita nggak pernah cerita apa-apa, tiba-tiba nih kita dari Polda langsung membuat laporan. Ya itulah Nikita Mirzani. Nggak pernah mau cerita, tiba-tiba lapor polisi saja. Kenapa nggak sekalian di Polres aja sih, Kak? Kan di Polres udah ada laporan, terus Ya. kenapa sekarang di Polda gitu, Kak? Jangan diganggu yang di Polres, biar mereka konsentrasi sama kasusnya Laura ini. Bagi-bagi. Oh, semua hasil. Pelatih timnas Australia mengundurkan diri setelah timnas Australia kalah dari Indonesia. I truly want to thank, first of all, the great support and fans support that we've had over the years. I want to thank my staff, the players especially, for all the commitment and sacrifices they've done. After 40 years of service to Australian football, and obviously the great memories of playing, but also coaching in those historical moments over the last 6 years, it's with sadness that I do resign, but I truly believe it's the best decision for the players and the organisation and the nation. I go today from being the Socceroos coach to the Socceroos ex-coach, and now I'm number one fan. Thank you all, and let's continue to support those Socceroos all the way through for qualification. Oh, keren banget nih, Speed ikut narik kecak di Bali kemarin. Turn me up, Indonesia. Hell no! Chill! What is this? Ah, Ini cara yang baik untuk seorang leader menegur bawahannya. Pernah dengar sandwich system? Kalau atasan ingin menegur bawahan, pertama itu harus empat mata. Oke. Nggak boleh didengar oleh teman yang lain. Kemudian, kalau bisa sandwich system, yaitu apa yang mau ditegur itu di tengah. So ada opening and Ada prolognya. opening dulu, hal-hal yang nyaman gitu. Ntar kasih masukan di tengah, kemudian ada penutupnya lagi. Penutupnya lagi itu misalnya, oh saya tahu kamu pasti bisa deh gitu misalnya. Jadi hal-hal yang mengangkat semangat. Jadi nggak, lu kok ngerjain gini banget sih gitu lah. Itu kan langsung ke poin yang bikin orang kecil hati gitu loh. Oh, Jadi itu namanya sandwich system. dalam mengkritik seseorang, menegur seseorang. Wow, Ada ilmunya tuh. ada ilmunya tuh ya. Ternyata kalau nggak biasa. Kalau kata Mbak Najwa, kalau bermimpi itu jangan tanggung-tanggung dan jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Nggak apa-apa takut. Kalau mimpi lu nggak bikin lu takut, berarti mimpinya nggak cukup gede. Jadi kalau lu nggak takut, malah justru lu pertanyakan, jangan-jangan yang gue pertaruhkan nih nggak ada apa-apanya nih. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu gelisah, nggak bikin kamu mempertanyakan, nggak bikin kamu deg-degan,
itu artinya mimpinya nggak cukup gede. Dan sayang, kalau mimpi aku selalu bilang mimpi jangan nanggung. Mimpi itu harus yang bikin kamu gemeter. Itu yang harus kamu cari. Pesan penting banget nih dari Deddy Corbuzier untuk para laki-laki. Kali ini dengarkan saya sampai ending, karena yang penting itu di endingnya. Jadi cowok itu harus punya 5 hal. Yang pertama adalah persistence, pantang menyerah apapun hambatannya. Yang kedua, educated, karena tanpa kepintaran, tanpa ilmu, kalian dibodohi banyak orang. Yang ketiga, love, atau rasa cinta. Cowok pun harus punya rasa cinta. Tapi rasa cinta tidak ada gunanya kalau tidak punya empati terhadap orang lain. Dan kalau kalian punya 4 ini, kalian akan mendapatkan satu hal paling penting, respect. Jadi cowok harus punya itu. Kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Tapi yang kita kerjakan apa? Padamkan apinya atau kejar orang? Padamkan api. Nah, kalau lu merasa tersinggung, lu marah sama kita apa tenangkan hati? Oh, tenangkan. Ya udah. Subhanallah, bagus banget. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Iya. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Ketawa itu adalah obat menghilang nyeri. Yuk kita lihat penjelasannya. Ketawa itu adalah natural painkiller. Oke. Jadi obat pereda nyeri tapi yang alami. Nah, Karena kalau kita lagi ketawa, itu otak kita kan bagian otak kan ada yang aktif. Nah, bagian otak tertentu yang aktif itu mengaktifkan bagian yang namanya hormon bahagia kita. Ada endorfin, ada serotonin, ada dopamin. Akhirnya apa, hormon kortisol yang bikin kita stres. Itu tuh kayak say bye-bye dulu. Setelah kamu melihat video ini, kamu boleh pilih. Kamu akan jadi banteng atau jadi sapi. Oke. Sapi sama banteng ini punya satu persamaan. Mereka ini sama-sama punya feeling atau perasaan kalau badai datang. Sama-sama punya feeling. Iya. Bedanya satu. Kalau badai datang, sapinya punya feeling. Dia lari ngejauh dari badai. Iya, karena takut kan? Karena takut. Lari ngejauh dari badai. Bantengnya, begitu dia punya feeling badainya datang, dia lari menuju ke badai. Oh, malah deket-deket. Nggak deketin ke badai. Oke. Endingnya apa? Endingnya sapi yang lari tersebut ngejauh, badainya ngikutin kan? Iya, betul. Oke. Jadi endingnya dia kecapean, kebasahan sendiri di sana. Oh, karena tenaganya udah habis buat lari. Bantengnya, dia nerobos badainya, sakit, capek, udahlah semuanya, tapi cepat. Dan endingnya dia keluar dari badai. So, the idea is, kita kadang-kadang manusia jadi sapi, bukan banteng. Kalau ada masalah, kita ngejauh, bukan nyelesain. Jangan coba jadi leader kalau kamu nggak punya mental baja. Karena seorang leader itu nggak boleh punya mental manja. Jangan coba-coba jadi leader kalau mental lu lemah. Seorang leader itu harus punya mental baja, bukan mental manja. Ada banyak hal yang gak sesuai ekspektasi begitu kamu jadi leader. Berdasarkan pengalaman saya, ada 2 fakta pahit terbesar tentang leadership yang jarang dibahas orang. Fakta pahit yang pertama, semakin leader dihormati, semakin jauh gap hubungan dengan tim, karena mereka merasa segan. Akibatnya banyak yang jadi sungkan untuk ngasih pendapat, kritik, atau ide-ide kreatif. Mereka takut pendapatnya dianggap menyinggung atau gak sesuai sama harapan leader. Ini bahaya, karena bisa menghambat komunikasi. Padahal komunikasi adalah modal pertama bangun tim yang solid. Fakta pahit yang kedua adalah persepsi bahwa kerjaan leader cuma nyuruh-nyuruh. Banyak yang menganggap leader itu kerjanya gampang, padahal kenyataannya keberhasilan tim sangat bergantung sama keputusan dan strategi yang diambil leader. Begitu jam kerja selesai, kalian mungkin bisa lepas tangan, tapi leader masih harus pegang tanggung jawab. Apapun dibalik alasan kenapa lo pakai hijab, semoga ada niat baik dari dirinya. Juga karena kalian mensupport itu anak, selalu mensupport, selalu. Padahal kalian tidak tahu di balik hijabnya itu ada masalah yang dia sembunyikan begitu besar, sampai akhirnya itu anak kelayangan sendiri dan akhirnya memutuskan untuk mengaborsi. Coba bayangin, saya tahu dia aborsi di mana, saya tahu dia cek kandungan di mana. Kabar baru lagi nih dari Dennis. Ayo, dia bikin apa lagi ya? Keren banget sih Nikita Mirzani bisa foto-foto dan bercengkrama dengan para pembalap MotoGP di Mandalika.
Orang yang terkena stroke bukan karena dia darah tinggi atau karena pola makan yang salah, tapi lebih banyak dari faktor pikiran. Aku suka bilang close-nya kayak gini, Mbak, banyak-banyak doa ya. Karena masalah mental itu intangible, nggak kelihatan mas. Kalau kita bicara fisik kelihatan, tangan kayak gini. Bahkan di dalam aja organ jantung ada, ya kan? Ada adanya apa? Ya ada wujudnya. Ada wujudnya ya, jantung seperti apa, paru seperti apa. Jiwa nggak ada yang bisa tahu mas, gimana coba jiwa? Intangible, nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan dan dia bisa membuat fisik sakit. Namanya psikosomatis. Dan kemarin juga bahas soal sakit, waktu itu dibilang 30% itu pengaruh makanan, 70% pikiran. Itu dia. Waktu aku praktek di rumah sakit ya, aku lebih banyak visit orang yang kena stroke bukan karena misalnya darahnya tinggi ya atau segala macam darahnya kental, bukan, pikiran. Aduh. Tapi pasti di ending aku suka. Sedikit bocoran nih dari Linkin Park tentang album barunya. Yuk kita cek videonya. What I like about the album is it sounds like a Linkin Park album, even though it's different. It sounds, and it doesn't sound like one era of Linkin Park, it just sounds like Linkin Park in general to me. It's a very energetic album. It's a very, like, there's a lot of energy, there's a lot of, there's some really, you know, big guitar-driven songs. There's some melodic songs. There's a lot of variety, and I think the first two songs, you know, "Emptiness Machine" and "Heavy as a Crown," give you two really nice examples of some of the variety on the album. But there's more than even that. So you'll see over time. What I like about the album. Keren banget nih, udah ada wacana kalau Linkin Park akan konser di Indonesia. Yuk kita tunggu kedatangannya. We've gotten messages from day one, 22 days ago, of just, you know, people come to Indonesia, come to Malaysia, all these places. And so it's just inspiring to show up at a new city and see how passionate people are about music and that they feel the same way that we do about the music that we've been creating. And so it's really cool. And so I'll personally can keep going until the wheels fall off. I love coming to Asia, and the people here are always so warm, you know, even before I was with this band. And ini deretan momen seru dari Nikita Mirzani saat berfoto bareng Marquez. Ini momen ketika Nikita Mirzani dipanggil Loli oleh penggemarnya di Mandalika. Yuk kita cek videonya.